Kita butuh getaway driver, mekanik, dan orang yang bisa bikin perbedaan. Halo internet, selamat datang di channel Script Panda. Hari ini kita akan membahas ringkasan sebuah film yang cukup fenomenal dengan ide cerita yang bisa dibilang baru dalam sejarah perfilman di Indonesia. Film dengan jalan cerita mengenai pencurian yang disutradarai oleh Angga Dwi Masa Songko ini diproduksi oleh Visinema dengan durasi sepanjang 2,5 jam. Film ini berhasil membuat kita antang dengan plot twist yang disajikan dan visualisasi yang cukup menyegarkan. Biar enak dan aman, sebelum kita lanjut membahas film ini, kita disclaimer dulu nih, bahwa konten ini sangat mengandung spoiler dari keseluruhan jalan cerita film. Dan sebagai bentuk penghargaan kita terhadap dunia perfilman, buat kalian yang belum menonton filmnya di bioskop, kita sangat menyarankan untuk menonton filmnya terlebih dahulu secara utuh. Setelah itu, baru balik lagi ke channel ini supaya bisa merasakan sensasi storytellingnya. Baiklah, without any further ado, let's start to read the script and tell the story. Let's go! Film ini berawal dengan pengenalan para tokoh yang terlibat dan plot scene yang akan sedikit melompat-lompat. Cerita dibuka dengan adanya seorang pemuda bernama Piko yang diperankan oleh Dilan alias Iqbal Ramadan yang dengan lihai sedang memasukkan sebuah karya lukisan terkenal dari salah satu pelukis legendaris bernama Widayat. Piko digambarkan memiliki kemampuan untuk menirukan hasil karya pelukis lain dengan sangat teliti dan sejauh ini sudah berhasil menduplikasi 6 lukisan dari para pelukis terkenal. Cerita berpindah ke sebuah pelelangan lukisan, di mana ternyata terjadi adegan tawar-menawar harga yang cukup seru antara para peserta lelang. Adegan ini akhirnya dimenangkan oleh Om Robert yang kurang lebih seperti ini bentukannya, berhasil memenangkan lelang dengan tawaran sebesar 900 juta rupiah. Sold kepada Bapak Robert. Terima kasih. Namun, Om Robert tidak menyadari bahwa di dalam ruangan ini terdapat komplotan pencuri benda seni yang diantaranya adalah Tante Dini yang diperankan oleh Atika Hasiholan dengan dandanan ala-ala double agent di film action dan Om Permadi yang gak pakai Arya yang diperankan oleh Tio Pakusadewo. Tante Dini dan Om Arya ini hadir bersama kroco-kroconya yang menyamar menjadi peserta lelang. Tanpa diduga, mereka berhasil menukar lukisan yang sedang dilelang dengan lukisan yang sudah berhasil dibuat Piko. Duh, asa karunya pisan, oi, udah mahal, palsu lagi. Cerita kembali loncat ke adegan di mana Piko sedang menerima telepon dari sohib asiknya yang bernama Ucup. Ucup ini diperankan oleh Angga Yunanda, seorang bintang video klip yang sudah tobat dan sekarang menjadi hacker yang selama ini bertugas menjadi orang yang memasarkan keahlian Piko. Ucup mengatakan bahwa uang jasa memalsukan lukisan karya Widayat kemarin sudah ditransfer ke dalam bentuk mata uang digital dan siap dicairkan ke rekening Piko kapanpun Piko mau. Lo mau nunggu dulu mumpung market kripto lagi naik? Apa lo mau... Cuk, sore ini gue kayaknya nggak bisa nunggu, men. Gue mesti bayaran kuliah bulan ini. Piko pun menyetujui dan bergegas mengantri di pintu masuk lapas karena ingin menjenguk ayahnya, Budiman Subiakto. Budiman Subiakto ini diperankan oleh Dwi Sasono. Dalam film ini diceritakan bahwa ayah Piko terlibat dalam kasus pembobolan bank dan dijadikan tumbal oleh rekannya saat itu, sehingga hanya dia yang tertangkap oleh aparat kepolisian. Adegan berlanjut ke dalam cerita di mana Piko dan Ucup bertemu di markas rahasia mereka dan membahas soal Sarah. Sarah ini diperankan oleh Agnini Haq, pacar Piko yang posesif dan selalu ingin tahu apa yang dikerjakan oleh Piko. Di mana sebelumnya ternyata ada kejadian lucu bahwa Ucup secara tidak sengaja mengacaukan kencan Piko dan Sarah di sebuah restoran mewah. Tingkah Ucup ini membuat Sarah menjadi kehel kepada Ucup dan merasa bahwa Ucup mengganggu hubungan asmara mereka berdua. Bisa bikin aku mapan. Ucup lagi. Kenapa sih selalu ada Ucup di hal-hal yang nggak kamu kasih tahu ke aku? Singkat cerita, setelah membahas kejadian di restoran tersebut dan meminta maaf kepada Piko, Ucup menanyakan soal kabar ayah Piko. Dalam adegan ini, digambarkan bahwa Piko adalah sosok yang selalu merindukan ayahnya. Piko memiliki keinginan kuat untuk mengeluarkan ayahnya dengan membawa kasus ini kembali ke Mahkamah Agung. Namun masalahnya, perlu dana sebesar 2 miliar untuk bisa menyewa pengacara handal sekelas Bang Hotman Paris untuk bisa membuka kembali kasus perampokan ini. Tak ingin sahabatnya bermuram durja, seketika Ucup memiliki ide cemerlang untuk mengajak Piko kembali bertemu dengan Tante Dini. Mereka ingin meminta kenaikan harga jasa karya mereka untuk pekerjaan mereka selanjutnya. Karena seperti yang kita tahu bahwa Piko hanya dibayar senilai 50 juta dan hasil karya Piko laku dilelang dengan harga hampir 10 kali lipatnya. Sungguh cuan yang luar biasa. Lukisan Widayat lo kemarin laku 900 juta dilelang. Film berlanjut dengan adegan di kantor polisi, di mana ada seorang polwan bernama Sita. Sita ini diperankan oleh Andrea Dian.
Sita sedang melaporkan perkembangan kasus mengenai laporan dugaan pemalsuan lukisan kepada atasannya, Sersan Arman. Sersan Arman pesimis untuk bisa menindaklanjuti laporan tersebut dikarenakan dinilai tidak cukupnya bukti dan bukan kapasitas mereka untuk memastikan lukisan yang dilaporkan ini beneran asli atau beneran palsu. Cerita loncat ke adegan lain, di mana Piko baru saja mengantarkan Sarah pulang setelah lelah seharian berkuliah di kampus. Sarah sempat diceramahi oleh neneknya dan diingatkan bahwa nenek Sarah itu ingin cucunya hidup berkecukupan dan memintanya memikirkan ulang apabila ingin melanjutkan hubungannya dengan Piko. Dalam adegan ini diceritakan bahwa nenek dan Sarah sebenarnya tengah dihadapkan dalam pilihan sulit karena mereka hanya punya waktu 1 tahun untuk tinggal di rumah yang mereka tempati sekarang. Mereka harus segera mencari rumah yang baru karena rumah yang ini akan segera dijual. Selanjutnya, kita diperlihatkan sisi lain tentang kehidupan kota dengan adegan balap mobil liar yang digelar di sekitar Museum Kota Tua, di mana diceritakan ada 2 orang penggemar kegiatan penuh adrenalin ini, sebut saja mereka Tuk-Tuk yang diperankan oleh Ari Irham dan Gofar yang tidak pakai Hilman diperankan oleh Umay Sahab. Mereka saat ini sedang berusaha keras memenangkan balapan dengan menggunakan mobil pelanggan bengkel tempat mereka bekerja. Merasa sedang di atas awan, mereka tergoda dan merasa jumawa untuk menaikkan taruhannya. Mereka tergoda karena memang dibujuk oleh si bandar taruhan balap, sebut saja Vela. Vela ini diperankan oleh Rahel Amanda. Vela membujuk Gofar untuk menaikkan taruhan dan memberikan semua uang yang saat itu ada di tangan Gofar. Namun mama sayang mujur tak dapat diraih, malang tidak dapat ditolak. Mobil yang dikendarai oleh Tuk-Tuk tiba-tiba mengalami kerusakan dan akhirnya tidak bisa menjuarai perbalapan liar tersebut. Kembali ke adegan di mana Ucup dan Piko bertemu dengan Tante Dini di sebuah museum tempat di mana lukisan mahal berada. Mereka mengutarakan maksud untuk bisa mendapatkan hasil yang lebih banyak dari harga jasa karya mereka untuk pekerjaan selanjutnya. Tante Dini pun menantang mereka untuk bisa membuat lukisan palsu karya Raden Saleh yang terkenal, yaitu penangkapan Pangeran Diponegoro. Sebuah lukisan bernilai miliaran yang terletak di ruang kerja presiden dan dijaga ketat oleh banyak penjaga. Piko sempat merasa pesimis dan merasa bahwa ini adalah pekerjaan berbahaya, namun Ucup berhasil meyakinkan Piko bahwa ini adalah pekerjaan yang setimpal dengan hasil yang bisa mereka dapatkan. Setelah bernegosiasi dengan Tante Dini, akhirnya mereka bersepakat dan setuju untuk melakukan pekerjaan penuh resiko tersebut dengan upah yang sangat fantastis, 2 miliar. Etienne sadar bahwa ini adalah sebuah proyek forgery yang sangat berbahaya. Mereka tidak ingin gagal dan membahayakan hidupnya. Mereka pun bergegas untuk mencari sumber data akurat yang menjelaskan seluruh detail dari lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro. Hari pun berganti. Keesokan harinya, Piko yang sedang menemani Sarah berlatih taekwondo untuk persiapan masuk PON dihampiri oleh Ucup yang sudah berhasil membobol database lukisan tersebut. Ucup mendapatkannya dari Galeri Nasional, tempat awal lukisan tersebut disimpan, direstorasi, dan akhirnya diletakkan di ruang kerja Istana Presiden. Piko pun dibuat terkagum-kagum atas serta terheran-heran dengan hasil kerja Ucup yang sangat detail dalam memberikan apa yang Piko butuhkan. Sadar bahwa Sarah merupakan pacar yang posesif dan sangat kepo dalam segala hal, Piko pun meminta izin untuk jarang menemani Sarah untuk beberapa minggu ke depan dengan alasan ingin fokus mengerjakan tugas akhir kuliahnya. Singkat cerita, hari pun berganti dan beberapa minggu pun berlalu. Piko pun dengan serius mengerjakan proyek forgery penangkapan Pangeran Diponegoro ini dan berambisi untuk bisa menyelesaikan lukisan replika tersebut tepat waktu. Setelah lukisannya dikerjakan oleh Piko selesai dan masuk dalam tahap finishing, ada satu masalah yang tiba-tiba terjadi, yaitu alat pemanas yang tidak bisa berfungsi secara baik, sehingga lukisan yang dibuat tidak bisa kering secara sempurna pada waktunya. Tak ingin membuang waktu, Piko pun teringat bahwa markas mereka bersebelahan dengan bengkel tempat Tuk-Tuk dan Gofar bekerja. Piko pun segera menghampiri Gofar untuk meminta bantuan menyelesaikan alat pemanas yang dibuat oleh Ucup. Dan dengan kemampuan Gofar sebagai mekanik handal serba bisa, alat tersebut pun segera selesai. Dan akhirnya, lukisan replika penangkapan Pangeran Diponegoro bisa selesai pada waktunya. Saat sedang asik merayakan keberhasilan mereka, tak diduga muncullah Sarah dan memergoki Ucup dan Piko yang sedang sibuk mengerjakan hal lain dan bukan berkonsentrasi mengerjakan tugas akhir. Drama pun terjadi, di mana Sarah ngambek karena Piko merasa lebih mementingkan Ucup dan sudah tidak jujur. Merasa terpojok dan harus membuka pekerjaan rahasia ini, akhirnya Piko menjelaskan bahwa dia berbohong dan terpaksa melakukan hal ini karena dia sedang membutuhkan uang 2 miliar dan ini adalah jalan satu-satunya yang mampu Piko kerjakan. Setelah dijelaskan, Sarah pun mengerti dan mereka pun berbaikan. Memang, kalimat lebih baik meminta maaf daripada meminta izin itu memang nyata adanya. Cerita berlanjut kepada adegan di mana Piko, Ucup, dan Sarah yang kekeh pengen ikut menuju sebuah tempat rahasia untuk melakukan transaksi jual beli lukisan replika dengan Tante Dini.
Setelah menunggu beberapa saat, di tempat yang disepakati, mereka bertiga pun dibuat kaget oleh kedatangan Tante Dini yang membawa balad pasukan hingga beberapa mobil. Tak ingin sesuatu yang buruk terjadi, Ucup pun mengingatkan kepada teman-temannya untuk bersiap akan kemungkinan yang terburuk. Setelah Tante Dini memastikan hasil pekerjaan Piko, Tante Dini mengenalkan Piko kepada Om Permadi, yang ternyata diketahui bahwa dia adalah seorang mantan presiden bermasalah yang dilengsarkan karena sebuah kasus. Diceritakan bahwa Om Permadi merasa senang sekali dengan hasil pekerjaan Piko dan akan segera membayar uang yang dijanjikan. Namun tiba-tiba, plot twist pertama pun dimulai. Om Permadi mengurungkan niat membayarkan uang yang dijanjikan dan memberikan Piko tambahan uang sebesar 17 miliar apabila mereka menyanggupi dan mampu menyelesaikan tugas tambahan yang diberikan. Om Permadi meminta Piko untuk menukarkan lukisan replika Raden Saleh yang sudah ia buat dengan lukisan asli yang ada di ruang kerja presiden di dalam Istana Negara. Merasa ini adalah hal yang mustahil dilakukan dan merasa bahwa Piko bukan pencuri, Sarah pun menolak tugas tersebut. Bukan Om Permadi namanya kalau tidak bisa memaksa Piko dan kawan-kawan untuk melakukan apa yang dia mau. Om Permadi meyakinkan bahwa segala sesuatunya sudah diatur dan mereka tidak perlu khawatir. Yang perlu mereka lakukan adalah menjadi eksekutor dari rencana pencurian tersebut. Merasa bahwa apa yang dikatakan Sarah benar, Piko pun kekeh menolak tugas tambahan tersebut dan meminta uang sebesar 2 miliar yang sudah dijanjikan oleh Tante Dini. Namun lagi-lagi, Om Permadi berulah dengan menunjukkan rekaman live CCTV penjara tempat Pak Budiman ditahan dan meyakinkan bahwa Piko tidak punya pilihan lain. Atau hal buruk bisa menimpa Pak Budiman, ayah Piko. Om Permadi memberikan informasi bahwa lukisan tersebut akan dibawa ke sebuah pameran lukisan dan memberi waktu selama 3 minggu untuk bisa menukar lukisan replika dengan yang asli, serta memberikan Piko uang sebesar 500 juta rupiah untuk bisa menunjang kegiatan operasional nantinya. Kembali ke markas yang sekarang tidak lagi rahasia, Sarah kembali ngambek. Tapi kali ini ngambeknya kepada Ucup. Sarah menuduh Ucup bahwa Ucup adalah penyebab mereka terjebak dalam keadaan yang pagujud ini. Tak ingin melihat Ucup dan Sarah bertengkar, Piko pun menengahi dan menekankan bahwa ini adalah jalan satu-satunya yang bisa dikerjakan dan harus siap menempuh segala resiko yang ada. Demi terlaksananya pekerjaan ini dan terlepas dari konflik yang diciptakan oleh Om Permadi, Ucup mencoba memetakan peluang dan resiko dari pekerjaan yang akan dilakoni. Mencoba mengklasifikasikan secara terperinci kira-kira apa saja yang harus disiapkan, dilakukan, dan diantisipasi. Sadar bahwa apabila mereka berhasil melakukan penukaran lukisan ini, semua masalah bisa terselesaikan dan mereka bisa menjadi miliarder dalam waktu singkat. Mereka pun berusaha memberanikan diri untuk menerjang segala resiko yang ada dan menyelesaikan pekerjaan tersebut. Selanjutnya, kita akan menyebut tim ini sebagai tim Raden Saleh. Cerita pun berlanjut dengan mempelajari rencana dan informasi yang diberikan oleh Om Permadi mengenai skenario penukaran lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro. Mereka mulai dengan mencoba mencari celah dari sisi pengiriman dengan mencoba menyelidiki perusahaan jasa pengiriman yang akan digunakan. Diceritakan bahwa perusahaan logistik bernama Senopati Express ini merupakan perusahaan jadul yang selalu menggunakan rute yang sama selama 12 tahun terakhir ketika akan melakukan proses pengiriman. Ucup pun menunjukkan keahliannya dalam meretas segala sesuatu yang ada di internet untuk mencari informasi lebih detail agar rencana Om Permadi bisa terlaksana. Ucup mengatakan bahwa kita harus bisa memastikan kondisi lalu lintas dan memastikan titik teraman untuk melakukan penukaran lukisan tersebut. Ucup pun menjelaskan bahwa tim Raden Saleh harus memiliki seseorang yang dapat mengemudi dengan handal dan seorang mekanik yang bisa membantu semua kebutuhan mereka. Piko pun bergegas untuk menemui Tuk-Tuk dan Gofar di bengkel, yang saat ditemui, mereka sedang dimarahi oleh pemilik bengkel yang ternyata adalah ayah mereka sendiri. Piko pun meminta izin untuk berbicara secara pribadi dengan Tuk-Tuk dan Gofar. Singkat cerita, Piko mengajak Tuk-Tuk dan Gofar untuk bergabung dalam tim Raden Saleh ini. Dengan jumlah anggota yang sekarang menjadi 5 orang, Piko pun semakin yakin bahwa rencana ini akan terwujud. Cerita pun berlanjut di mana tim Raden Saleh membutuhkan data detail mengenai jadwal pengiriman dari perusahaan jasa logistik yang akan mereka bajak. Karena perusahaan ini adalah perusahaan jadul, di mana semuanya masih dicatat secara manual, akhirnya tim Raden Saleh memutuskan untuk diam-diam pergi ke perusahaan tersebut. Banyak adegan lucu terjadi di sini. Salah satunya adalah ketika di mana mereka harus berurusan dengan petugas keamanan yang memergoki keberadaan mereka ketika mencuri dokumen perusahaan tersebut. Setelah menyadari bahwa apa yang mereka lakukan ini cukup beresiko dan menyita waktu, Piko pun meminta tambahan 1 orang anggota lagi yang memiliki privilege, leverage, dan kemampuan yang bisa bikin rencana ini lebih matang dan terencana dengan baik. Ucup pun teringat 1 nama dan merasa bahwa orang ini cocok dan memiliki potensi yang dibutuhkan. Tanpa buang waktu, Ucup pun pergi untuk menemui kandidat yang dimaksud. Cerita berpindah dengan setting ruang bawah tanah tersembunyi yang dijadikan tempat perjudian terselubung, di mana Vela yang tadi kita ketahui adalah bandar perbalapan liar, sekarang menjadi bandar judi di tempat ini.
Ucup pun mencoba bergabung dengan permainan judi dan menawarkan Vela untuk bergabung dengan tim Raden Saleh. Setelah dijanjikan dengan petualangan dan uang sejumlah 2 miliar, Vela pun akhirnya setuju dan ikut Ucup untuk bergabung dengan anggota yang lain di markas tim Raden Saleh. Sesampainya di markas, Tuk-Tuk dan Gofar pun kaget melihat keberadaan Vela dan mereka tidak setuju apabila Vela ikut bergabung. Hal ini dikarenakan mereka merasa sering sudah dicurangi dalam setiap permainan dan taruhan yang dibuat oleh Vela. Konflik internal pun sempat terjadi, di mana Tuk-Tuk dan Gofar mengancam ingin mundur dari tim Raden Saleh apabila Vela tetap ikut serta. Namun setelah ditengahi oleh Ucup dan diingatkan kembali mengenai alasan dibentuknya tim Raden Saleh ini, akhirnya semuanya bisa damai dan bersatu untuk saling bekerja sama. Agar lebih efisien, Vela menyarankan agar ada 2 orang yang masuk ke dalam perusahaan logistik tersebut untuk bisa mendapatkan detail data yang diperlukan. Setelah debat cukup panjang, akhirnya terpilihlah Gofar dan Tuk-Tuk untuk menyelundup ke sana sebagai karyawan. Dengan bantuan dari Mas Gito, orang kepercayaan keluarga Vela, mereka berdua pun sukses menjadi karyawan di perusahaan logistik tersebut. Cerita berlanjut, di mana tim Raden Saleh pun membeli 1 buah truk yang akan digunakan sebagai truk pengganti dan menyiapkan skenario yang matang untuk melakukan penukaran di hari yang telah ditentukan. Persiapan pun selesai. Hari pengiriman lukisan pun tiba. Jalur pengiriman diceritakan akan berlatar di sekitar SCBD di daerah Jakarta Selatan dan akan dilakukan pada siang hari. Kita kembali ke adegan di mana di kantor polisi ada Sita yang ditunjuk menjadi pimpinan dalam mengawal lukisan Raden Saleh ini. Sita mengingatkan kepada yang lain bahwa walaupun tugas ini minim potensi ancaman, semuanya harus bersiap untuk kemungkinan yang tidak diinginkan. Sita menginginkan untuk tetap menggunakan protokol yang sama dengan protokol 2 tahun yang lalu, yaitu protokol tetap yang digagas oleh mantan presiden atau Om Permadi. Ada sesuatu yang aneh di sini. Ini fase di mana kita akan mulai memasuki plot twist yang kedua. Stay tune ya. Tim Raden Saleh pun sudah bersiap di posisinya masing-masing. Ada Ucup yang menyamar jadi petugas Telkom yang bertugas mensabotase CCTV di sekitar lokasi dan membantu memberitahu keadaan sekitar. Ada Vela yang nanti membawa Tesla yang sudah dimodifikasi oleh Gofar agar mobilnya nanti bisa bermasalah sehingga bisa menjadi pengalih perhatian saat penukaran mobil pembawa lukisan terjadi. Di tempat lain ada Gofar dan Tuk-Tuk yang sudah siap menyamar menjadi kurir dan driver yang membawa lukisan Raden Saleh yang asli. Dan terakhir ada Piko dan Sarah yang membawa truk pengganti yang sudah standby di persimpangan terakhir menuju terowongan yang nanti mereka akan membuntuti Gofar dan Tuk-Tuk dari belakang. Semuanya berjalan sesuai rencana. Ucup standby memantau, Vela sudah melintas terowongan dan menyalakan alat modifikasi sehingga mobil Tesla yang ia bawa mendadak mogok dan berasap. Hal ini menyebabkan kemacetan yang cukup panjang sehingga menyebabkan iring-iringan mobil pembawa lukisan pun terhenti di tengah terowongan. Piko dan Sarah pun menyusul truk yang dikemudikan oleh Tuk-Tuk dan Gofar dan berniat untuk menyalip mereka. Sehingga nantinya mereka akan bertukar posisi dengan Tuk-Tuk dan Gofar dan mengantarkan lukisan replika tersebut ke museum pameran. Namun mereka tidak menyadari bahwa jauh di belakang truk Gofar dan Tuk-Tuk ada Sersan Arman dan Sita yang ikut memantau pengiriman lukisan tersebut. Merasa ada hal yang tidak beres, Sita pun berinisiatif untuk mendekati truk yang dikemudikan Tuk-Tuk dan Gofar. Dan kekacauan pun terjadi. Tepat di saat Piko ingin masuk untuk menyalip truk Gofar dan Tuk-Tuk, tiba-tiba muncul mobil yang dikemudikan Sersan Arman dan Sita. Tim Raden Saleh pun jadi parno dan panik. Ucup menginstruksikan untuk membatalkan operasi dan kabur dari tempat kejadian perkara. Hal ini membuat semua anggota tim Raden Saleh makin panik dan keadaan pun semakin kacau. Ucup berinisiatif untuk berlari menghampiri Vela yang sedang ketakutan. Mereka pun memulihkan keadaan mobil Tesla dan kabur menuju tempat yang entah kemana, hanya mereka dan sutradara yang tahu. Kembali ke iring-iringan truk Piko, Sarah, Tuk-Tuk, dan Gofar, dengan kepanikan yang luar biasa, mereka akhirnya memutuskan untuk berusaha mengurai kemacetan yang ada dengan memaksa mengambil jalur tengah dan menabrak kendaraan-kendaraan yang ada di depan. Adegan seru di terowongan pun terjadi, di mana Sersan Arman dan Sita mengejar Piko, Sarah, Tuk-Tuk, dan Gofar untuk mengamankan lukisan yang mereka bawa. Namun naas, kecelakaan hebat pun terjadi, di mana akhirnya Tuk-Tuk tertangkap polisi, Gofar lari menyelamatkan diri, Piko yang lari dan dikejar Sersan Arman, sedangkan Sarah pun ikut kabur dari kejaran Sita. Adegan seru kejar-mengejar dan perkelahian pun terjadi. Piko melarikan diri ke sebuah gedung tinggi dengan melakukan aksi loncat-loncatan yang cukup menegangkan dan membuat Sersan Arman kesulitan. Dan Sarah dengan mengandalkan kemampuan taekwondo yang dia miliki berhasil melumpuhkan Sita sehingga mereka pun berdua bisa lolos. Lanjut, Ucup dan Vela diselamatkan oleh Mas Gito, orang kepercayaan keluarga Vela, dan dibawa ke sebuah apartemen atau apabila di film Hollywood kita menyebutnya dengan safe house. Vela pun tiba-tiba menyadari satu hal, bahwa mobil sipil yang dikendarai oleh Sersan Arman dan Sita tidak ada dalam bocoran rencana yang diberikan oleh Om Permadi. Ini membuat mereka berdua sadar bahwa sedari awal, tim Raden Saleh hanya sebuah umpan untuk melakukan skenario besar yang dilakukan oleh Om Permadi dan Tante Dini.
Cerita pun berlanjut di mana Piko kembali ke markas mereka dan bertemu dengan Gofar. Mereka berdua sempat berseteru dan saling menyalahkan, sampai akhirnya Sarah pun datang. Kembali, Sarah pun tiba-tiba ngambek karena merasa ditinggalkan Piko. Namun Piko yang juga dalam keadaan pagujud pun menjelaskan bahwa ini semua di luar rencana dan Piko tidak pernah berniat meninggalkan Sarah. Aku gak pernah ninggalin kamu, Sar. Aku nyuruhnya kamu lari. Siapa yang siap bisa ke polisi? Cerita pun berlanjut di mana Tuk Tuk sedang diinterogasi oleh Sita dan Tuk Tuk dipaksa untuk memberitahu apa modus operandi mereka dan siapa dua orang yang ada di truk lain dan kabur ketika Sita dan Sersan Arman mengejar mereka. Bagaikan si pacar yang sedang ngambek berat, Tuk Tuk pun hanya diam dan enggan berbicara sepatah kata pun kepada Sita, yang akhirnya membuat Sita kesal dan meninggalkan Tuk Tuk di ruang interogasi. Di luar, anak buah Sersan Arman mengabarkan bahwa Galeri Nasional menanyakan perihal dua lukisan tersebut dan pihak istana ingin segera ini diselesaikan sehubungan dengan akan diadakannya pameran lukisan Raden Saleh beberapa hari lagi. Pihak kepolisian pun dibuat bingung karena lukisan ini keduanya sama persis. Bahkan identitas dari truk pengirimnya pun keduanya benar-benar serupa. Akhirnya diputuskan bahwa mereka akan meminta bantuan kurator dari pihak istana untuk memastikan mana lukisan yang asli dan akan dibawa ke museum pameran. Sita meminta kepada anak buahnya untuk menjaga lukisan ini karena lukisan ini adalah aset negara dengan harga miliaran rupiah. Keesokan harinya, datanglah kurator dari pihak istana yang ternyata ini adalah Tante Dini. Jeng jeng, kita akan dibawa melihat plot twist ketiga dari film ini. Setelah melakukan pemeriksaan secara seksama, Tante Dini selaku kurator dari pihak istana memberitahukan bahwa dia sudah berhasil menentukan mana lukisannya asli dan memberinya tanda merah. Hal ini dilakukan untuk membedakan mana lukisan yang asli dan mana lukisan yang replika. Tante Dini pun berdalih bahwa lukisan yang palsu harus dia bawa karena pihak istana memiliki protokol khusus untuk melenyapkan lukisan replika tersebut. Cerita pun beralih ke adegan di mana Piko sedang menjenguk Pak Budiman Subiakto, Papa Piko. Pak Budiman pun kaget melihat Piko yang begitu lulus dan seperti tidak bersemangat karena Piko masih bingung dan masih memikirkan tentang teman-temannya. Pak Budiman pun hanya berpesan supaya tetap tegar dan kuat, serta tetap menghadapi apapun yang terjadi. Pak Budiman juga berpesan untuk tidak percaya dengan orang lain selain percaya kepada diri sendiri. Jangan percaya sama orang lain, Bek. Percaya sama diri kamu sendiri. Cerita pun berlanjut di mana Tante Dini sebagai kurator abal-abal dari istana yang seharusnya membawa lukisan asli tapi dikatakan palsu, diceritakan dan seperti yang bisa kita tebak malah membawanya ke rumah Om Permadi. Diceritakan dalam adegan ini bahwa ternyata skenario pencurian lukisan Raden Saleh adalah sebagai bentuk balas dendam kepada negara karena Om Permadi merasa bahwa karir politiknya sudah direnggut bahkan diselesaikan sebelum waktunya. Kembali ke markas tim Raden Saleh, di mana akhirnya Vela dan Ucup pun muncul, sehingga tim Raden Saleh bisa berkumpul lagi dan merencanakan untuk membalas apa yang sudah dibuat oleh Om Permadi. Ketegangan sempat terjadi karena Gofar sempat ambek-ambekan melihat anggota lain yang membiarkan Tuk Tuk di penjara dan tidak membantunya sama sekali. Mari kita beralih sejenak dari tim Raden Saleh dan beranjak ke adegan di mana Om Permadi diceritakan bertemu dengan Pak Budiman Subiakto di sebuah tempat rahasia. Nah, dari adegan ini, kita bisa tahu bahwa ternyata Pak Budiman lah otak yang merancang semua rencana pencurian lukisan Raden Saleh ini. Demi bayaran 2 miliar dan berharap bisa membayar pengacara handal untuk kembali membuka kasusnya di Mahkamah Agung. Jeng jeng, inilah plot twist keempat dari film ini. Sekaligus hal yang tidak bisa ketebak sama sekali. Salutlah buat Om Angga Dwi Masa Songko sebagai penulis naskah dan sutradara. Mantap Surantaps. Lagi-lagi bukan Om Permadi tanpa Arya namanya kalau punya sikap yang tidak licik dan licin serta mau bekerja sama. Di mana ternyata Om Permadi sengaja memasukkan Piko dan tim Raden Saleh sebagai kartu as untuk melindungi dirinya dari Pak Budiman Subiakto apabila rencana ini dibocorkan dan dia tidak perlu menunaikan semua janji yang diberikan kepada Papa Piko. Dari adegan ini saya berpikir, apakah kelakuan semua politikus kotor seperti ini? Sungguh-sungguh mengerikan. Mari kita kembali ke adegan di mana Ucup sedang mencoba menjelaskan rencana untuk membebaskan Tuk Tuk, di mana dia mengusulkan tim Raden Saleh untuk menyamar menjadi polisi dan membawa kabur Tuk Tuk yang rencananya akan dibawa ke markas pusat kepolisian. Di tengah-tengah adu argumen dan perdebatan mengenai rencana ini, tak diduga dan tak dinyata, Tuk Tuk pun bisa bebas dan tiba-tiba muncul di markas tim Raden Saleh. Semua anggota tim Raden Saleh pun senang sekaligus bengong karena Tuk Tuk bisa bebas setelah 3 hari disekap di kantor polisi. Tuk Tuk bercerita dan beralibi bahwa dia saat itu panik dan mencoba kabur pada saat terjadi banyak kecelakaan di terowongan.
Itu karena dia takut oleh komplotan pencurian truk dan tetap kekeh bahwa Tuk-Tuk tidak mengenal siapapun dalam kejadian itu. Atas dasar dendam kepada Om Permadi karena sudah menganggap tim Raden Saleh adalah anak muda ingusan yang dengan mudah diketekin dan dikibulin, Piko dan kawan-kawannya akhirnya memutuskan untuk membalas dendam dan berencana merebut lukisan penangkapan pangeran di Poronggoro tepat pada ulang tahun Om Permadi. Tapi dia harus tahu kalau kita juga bisa ngelawan. Adegan pun kembali berpindah ke penjara tempat Pak Budiman ditahan, di mana ternyata diceritakan bahwa Pak Budiman tiba-tiba bisa meloloskan diri dari penjara untuk sementara dan akan pergi ke suatu tempat. Ternyata ini adalah campur tangan dari Poltak. Poltak bukan Raja Minyak, tapi seorang pengacara handal yang membantu Pak Budiman. Kita kembali ke tim Raden Saleh yang sedang menyusun rencana untuk merusak acara ulang tahun Om Permadi dan merebut lukisan Raden Saleh. Diceritakan bahwa dalam 2 minggu ke depan, Sarah harus bisa mendekati Rama, playboy kelas kakap dan anak dari Om Permadi untuk bisa mendapatkan informasi sebanyak mungkin dan bisa diundang ke ulang tahun Om Permadi. Singkat cerita, setelah adegan pendekatan kocak, konyol, dan cukup mendebarkan, Sarah pun berhasil mendekati Rama. Dan dia berhasil membujuk Rama untuk ikut diundang ke dalam ulang tahun Om Permadi. Selanjutnya, mereka mencoba mencari cara untuk terlibat dalam acara ulang tahun yang sebentar lagi dilaksanakan sehingga bisa memiliki cara untuk mencuri lukisan Raden Saleh yang asli. Sebagai orang yang memiliki power dan privilege, Vela memutuskan untuk meminta bantuan dari Mas Gito untuk berbicara kepada ibunya Vela dan memberinya dana supaya Vela bisa membeli perusahaan I.O. yang menangani acara ulang tahun Om Permadi. Sehingga mereka bisa mempunyai akses masuk dan terlibat secara langsung dalam acara luar biasa itu. Mantap. Akhirnya rencana besar pun dibuat. Piko dan Ucup akan menyusup ke ruang server untuk mengendalikan tayangan CCTV. Vela akan menyamar sebagai operasional manager dari I.O. yang akan hadir di acara tersebut. Sarah yang sudah pasti akan datang bersama Rama, serta Tuk-Tuk dan Gofar yang akan menyamar menjadi pegawai I.O. yang akan membawa keperluan yang mereka butuhkan. Selanjutnya, untuk mensukseskan proses kabur dan mencuri lukisan Raden Saleh, diputuskan bahwa mereka akan merencanakan pengalihan isu dengan membuat sebuah alat untuk memicu alarm kebakaran sehingga bisa berbunyi, yang diharapkan nanti akan membuat keadaan menjadi kacau. Hari ulang tahun Om Permadi pun tiba. Semua sudah bersiap pada posisinya masing-masing dan CCTV sudah bisa direkayasa. Piko dan Ucup pun menyusup ke ruang kerja Om Permadi, di mana ternyata di dalamnya terdapat banyak sekali lukisan dan benda seni yang bernilai tinggi. Cerita pun loncat ke adegan di mana Pak Budiman ternyata juga sedang bersiap untuk secara rahasia datang ke acara ulang tahun Om Permadi. Rupa-rupanya dia mengetahui bahwa lukisan Raden Saleh yang asli sekarang sedang ada di rumah Om Permadi dan dia berniat untuk mencuri lukisan itu. Kembali ke Piko dan Ucup yang sedang menyusup ke ruang kerja Om Permadi, mereka menemukan lukisan Raden Saleh itu. Namun tiba-tiba, aksi mereka nyaris diketahui oleh petugas keamanan yang akan mengambil cerutu dari ruang pribadi Om Permadi. Mereka beruntung, aksinya bisa diselamatkan oleh panggilan dadakan oleh petugas keamanan yang lain, sehingga persembunyian Piko dan Ucup pun tidak diketahui. Namun mama sayang Piko dan Ucup harus terkunci dari luar dan mereka pun kebingungan dan meminta Gofar dan Tuk-Tuk untuk datang membuka pintu ruang kerja Om Permadi. Masalah baru pun muncul, di mana ternyata alat yang dibuat Gofar tiba-tiba tidak berfungsi sehingga mereka tidak bisa mengalihkan isu untuk memberikan celah kepada Piko dan Ucup untuk membawa kabur lukisan Raden Saleh. Melihat keadaan makin genting, Sarah pun berinisiatif untuk membuat keributan dengan pura-pura menggoda Rama dan setelah Rama tergoda, dia pun menghajar Rama sehingga perkelahian seru antara Sarah dan anak buah Rama pun terjadi. Para pengunjung pun sedikit teralihkan dengan adanya adegan perkelahian yang tidak berimbang itu, di mana Sarah harus menghadapi lebih dari 5 orang dan mulai terpojok. Beruntung, bantuan tiba. Sarah mendapatkan bantuan dari orang misterius yang sedari tadi memperhatikan dia secara diam-diam dan ternyata tidak tinggal diam ketika Sarah dalam kesulitan. Perkelahian ini memberikan celah kepada Gofar untuk memeriksa alat buatannya dan membuka pintu ruang kerja Om Permadi, sehingga Piko dan Gofar pun akhirnya bisa keluar. Setelah memeriksa alat buatannya sendiri dan berhasil memastikan bahwa alatnya bekerja dengan baik, akhirnya alat buatan pun berhasil bekerja dan membuat keadaan semakin gaduh dan panik, di mana semua orang yang sedang menyaksikan perkelahian Sarah akhirnya berbondong-bondong untuk keluar karena ada teriakan. Singkat cerita, Piko dan Ucup berhasil membawa keluar lukisan. Diceritakan bahwa tim Raden Saleh dipecah menjadi 2 mobil, di mana mobil pertama adalah Piko dan Ucup, sementara anggota yang lain berada di mobil selanjutnya.
Di tengah adegan kaburnya Ucup dan Piko dari rumah Om Permadi, tiba-tiba mobil mereka ditabrak oleh orang yang tidak dikenal. 3 orang pun muncul dari mobil tersebut dan memaksa Piko menyerahkan kuncinya. Merasa tidak kenal dengan orang tersebut dan ingin mempertahankan apa yang sudah menjadi haknya, adegan baku hantam pun terjadi, di mana ternyata diketahui salah satu dari 3 orang tersebut adalah Pak Budi Subiakto, Papa Piko sendiri. Guys, ini adalah plot twist final dari film ini. Edan pisan. Papa Piko tetap memaksa Piko menyerahkan kunci mobil yang membawa lukisan Raden Saleh dan mengatakan bahwa semuanya tidak harus berakhir seperti ini. Pak Budiman mengatakan bahwa selain menjebak dirinya, Om Permadi juga menjebak Piko dan tim Raden Saleh. Permadi gak cuma menjebak kamu, tapi ngejebak papa juga, Pik. Setelah adegan baku hantam antara bapak dan anak, akhirnya mereka pun pergi, meninggalkan Piko dan Ucup yang kesakitan, bingung, basah, sendirian, dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tak lama berselang, datang mobil kedua yang menjemput Piko dan Ucup. Semuanya bersedih dengan apa yang terjadi. Ucup menguatkan Piko bahwa dia tidak sendirian. Masih ada Ucup, masih ada Sarah, dan masih ada teman-teman yang lain yang karena kejadian-kejadian yang terjadi membuat mereka menjadi dekat seperti layaknya keluarga. Tidak ingin sedih terlalu lama, akhirnya tim Raden Saleh pun membuka box audio mixer yang mereka angkut di mobil, di mana ternyata lukisan Raden Saleh itu ada di dalam box audio mixer yang mereka selamatkan di mobil kedua, bukan di mobil pertama yang sudah direbut oleh Pak Budiman. Semua tim Raden Saleh pun akhirnya bergembira karena apa yang mereka rencanakan berhasil dan dendam mereka pun sudah terbalaskan. Tamat luar biasa.